Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Kali ini nih, kita mau coba dalami satu pertanyaan yang rasanya selalu relevan ya. Kenapa sih kok bisa ada perbedaan kekayaan, kekuasaan yang lebar banget gitu antara negara-negara di dunia ini? Nasibnya kok bisa beda-beda banget? Iya, pertanyaan besar itu ya. Dan kadang jawabannya suka simpang siur. Nah, makanya sumber kita kali ini adalah bagian penutup. Semacam pemikiran akhir gitu, dari buku yang, wah pengaruhnya gede banget, Guns, Germs, and Steel, karya Jared Diamond. Kita coba yuk telusuri bareng-bareng akar sejarah panjang di balik kesenjangan global ini. Kita ikuti alur argumen utama buku itu, terutama dari kesimpulan akhirnya. Betul. Jadi fokus kita hari ini itu menggali faktor-faktor yang paling dasar yang menurut Diamond yaitu tadi yang membentuk nasib berbeda buat masyarakat di benua-benua yang beda selama ribuan tahun. Tapi penting banget nih ya, ini sama sekali bukan soal menilai wah peradaban ini lebih hebat atau itu lebih pinter, bukan itu ya. Bukan soal ranking ya. Sama sekali bukan. Kita cuma mau coba paham kenapanya. Kenapa sih sejarah jalannya kayak yang kita lihat sekarang ini? Dan Diamond melihatnya dari kacamata geografi dan lingkungan. Oke, siap. Kita bongkar ya. Mhm. Masih ingat nggak pertanyaan si Yali, politisi dari Papua Nugini itu, yang nanya ke Diamond dulu banget? Oh iya ya, pertanyaan legendaris itu. Kurang lebih kan nanyanya, kenapa kalian orang kulit putih bisa punya banyak banget kargo? Kargo itu maksudnya barang-barang modern ya. Tapi kami orang kulit hitam cuma punya sedikit. Pertanyaan simple tapi nusuk banget. Itu jadi inti bukunya, dan ya penelusuran kita hari ini juga. Pertanyaan itu memang langsung ke jantung masalah. Dan Diamond selalu menekankan ini bukan soal ras. Dia nggak capek-capek bilang gitu. Dia tuh nyarinya penjelasan yang paling dasar, yang ultimate gitu. Kayak narik benang merah sebab akibatnya sejauh mungkin ke belakang. Mencari akarnya lah. Iya, dia bedain banget kan antara penyebab yang kelihatan langsung, yang dia sebut proximate, sama penyebab yang lebih dalam, yang mendasar. Betul, yang proximate itu ya yang kelihatan jelas. Kayak, ya itu tadi, senapan, terus kuman penyakit bawaan Eropa yang bikin wabah di benua lain, teknologi baja buat senjata, alat-alat, terus ada tulisan buat administrasi, nyebarin info, sama organisasi politik yang terpusat, yang kuat. Ini kan yang kelihatan bikin Eropa bisa, ya, menaklukkan banyak wilayah. Tapi itu kan baru lapisannya aja, baru alatnya lah istilahnya. Pertanyaan yang lebih mendasar lagi kan, kenapa kok justru Eurasia, gabungan Eropa sama Asia ya, yang akhirnya punya semua alat canggih itu? Nah, itu dia. Kenapa bukan peradaban yang juga maju di Amerika? Atau masyarakat di Afrika Sub-Sahara? Atau penduduk asli Australia? Jawaban pamungkas Diamond, ya intinya itu tadi. Ada di perbedaan kondisi lingkungan sama geografis antar benua. Di situ argumen kuncinya. Oke. Nah, di bagian akhir bukunya, si Diamond ini ngerucutin penjelasannya ke 4 kelompok perbedaan utama antar benua. Ini yang menurut dia paling penting nih, yang ngebentuk sejarah selama, 13.000 tahun terakhir. Kita coba bedah satu-satu ya. Mulai dari yang pertama mungkin. Boleh. Faktor pertama yang dia soroti itu soal ketersediaan calon liar buat dijinakkan. Maksudnya domestikasi ya. Domestikasi, iya. Seberapa banyak sih spesies tumbuhan sama hewan liar asli di satu benua yang punya potensi buat dibudidayakan atau diternakan sama manusia? Kayak modal awal dari alam gitulah. Dan di sini nih, Eurasia kayak dapat jackpot geografi banget ya. Benua ini kan yang punya jumlah spesies mamalia besar liar paling banyak, yang bisa jadi kandidat buat dijinakan. Ada sekitar 72 spesies katanya. Banyak banget itu. Dan yang lebih gila lagi, dari 14 spesies mamalia besar yang benar-benar berhasil didomestikasi di seluruh dunia, sepanjang sejarah, kadang disebut the Ancient 14, itu 13 diantaranya asalnya dari Eurasia. 13. Hampir semua ya berarti? Ja, kita kenal semua hewan ini. Sapi, kuda, domba, kambing, babi, unta Arab, unta Baktria juga. Terus ada lama alpaka, nah ini satu-satunya dari Amerika Selatan. Keledai, rusa kutub, kerbau air, yak, sapi Bali. Banyak banget! Belum lagi tanamannya, kayak gandum sama jelai yang bijinya gede-gede itu. Sumber karbo utama kan? Coba dah bandingin sama benua lain. Amerika itu kan banyak mamalia besarnya punah tuh di akhir zaman es. Oh iya, megafauna extinction itu ya. Nah, jadi yang tersisa dan berhasil didomestikasi cuma lama sama alpaka. Itu pun cuma di daerah Andes, Amerika Selatan.
nggak nyebar kemana-mana. Terbatas banget ya. Australia lebih sedikit lagi. Nggak ada satupun mamalia besar asli yang berhasil didomestikasi setelah kepunahan massal puluhan ribu tahun lalu itu. Nah, Afrika ini nih yang unik. Sebetulnya Afrika punya banyak kandidat mamalia besar liar, ada 51 spesies. Tapi kok yang berhasil dijinakan sedikit banget ya? Nah, ini nih, ada penjelasannya kan? Yang pakai nama novel itu, Prinsip Anna Karenina. Tepat sekali, Prinsip Anna Karenina. Diamond pinjam judul novel Tolstoy itu buat jelasin ini. Ingat gak kalimat pembuka novelnya? Semua keluarga bahagia itu mirip. Setiap keluarga tidak bahagia dengan caranya sendiri. Oh iya, pernah dengar. Nah, analoginya dipakai buat domestikasi hewan. Biar hewan liar bisa berhasil dijinakan, itu syaratnya banyak banget. Dan semua syarat itu harus terpenuhi barengan. Gagal satu aja, ya udah gagal total. Jadi nggak bisa cuma salah satu ya? Nggak bisa. Hewan-hewan kandidat di Afrika itu mungkin gagal karena macam-macam alasan. Ada yang sifatnya terlalu galak atau gampang panik kalau dikurung, kayak zebra atau gazelle gitu. Ada yang tumbuhnya kelamaan. Ada yang makannya rewel, susah dipenuhi manusia. Ada yang struktur sosial kelompoknya nggak pas, nggak ada hierarki jelas. Atau cara kawinnya ribet banget buat dilakuin di penangkaran. Wah, banyak banget ya jebakannya. Iya, jadi banyak banget cara buat gagal, tapi cuma ada satu paket syarat lengkap buat berhasil. Itu intinya prinsip Anna Karenina di sini. Jadi jelas ya. Bukan karena Afrika nggak punya potensi hewannya, tapi emang daftar periksa buat domestikasi itu panjang dan ketat banget, harus centang semua kotak baru lulus. Persis. Dan keberhasilan domestikasi ini jadi kunci banget ya. Punya hewan ternak sama tanaman pangan unggul itu kan artinya bisa produksi makanan lebih banyak, surplus. Betul banget. Surplus pangan ini fondasinya. Ini yang bikin populasi bisa tumbuh lebih padat. Dan yang nggak kalah penting, kalau urusan perut udah aman, nggak semua orang harus jadi petani atau peternak terus kan? Bisa ngerjain yang lain ya? Nah, itu dia. Sebagian orang bisa dibebaskan buat jadi spesialis, pengrajin logam, pembuat senjata, tentara profesional, pendeta, pejabat administrasi, bahkan penemu teknologi baru. Masyarakatnya jadi lebih kompleks, lebih terstruktur. Oke. Jadi punya bahan baku berupa hewan dan tumbuhan itu satu hal penting. Tapi kan nggak cukup cuma punya ya. Harus bisa nyebar juga kan teknologinya, tanamannya, hewannya. Nah, ini masuk ke faktor kedua kalau gitu. Benar sekali. Faktor kunci kedua itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa cepat sih penyebaran atau difusi inovasi, tanaman, hewan, dan juga perpindahan manusia di dalam satu benua. Dan di sini yang paling kelihatan bedanya itu orientasi sumbu utama benua. Orientasi sumbu, maksudnya gimana tuh? Gampangnya, benua itu lebih dominan membentang dari timur ke barat atau utara ke selatan. Kedengarannya simpel ya, tapi dampaknya gede banget. Eurasia itu kan bentangnya dominan timur barat ya. Itu ternyata untung ya. Kok bisa? Karena gini, kalau bentangannya timur barat, artinya wilayah yang luas banget itu ada di garis lintang yang relatif sama. Akibatnya apa? Iklimnya cenderung mirip, panjang siang malamnya mirip, tipe penyakitnya juga mungkin mirip-mirip. Oh, jadi lebih gampang adaptasi ya? Betul. Jadi tanaman pangan, hewan ternak, teknologi yang berkembang di satu tempat, misalnya di bulan sabit subur di Timur Tengah, itu bisa nyebar dengan relatif gampang dan cepat ke arah barat, ke Eropa, atau ke timur, ke Asia Tengah, Asia Selatan, sampai lembah Indus. Nggak perlu banyak adaptasi radikal. Paket pertaniannya bisa jalan-jalan dengan lancar gitu. Wah, nggak kepikiran loh. Cuma gara-gara arah bentangan benua bisa sepenting itu. Nah, kalau Amerika sama Afrika gimana? Kan lebih utara-selatan ya bentangnya. Nah, itu dia kendalanya. Kalau bentangnya utara-selatan, perjalanan melintasi benua artinya ngelewatin garis lintang yang beda-beda jauh. Harus hadapi perubahan iklim yang drastis, perbedaan panjang hari yang signifikan, jenis penyakit yang beda lagi. Ini jadi penghalang gede banget. Ada contohnya nggak? Ada. Misalnya paket tanaman pangan dari bulan sabit subur itu kan berhasil sampai ke Ethiopia kuno. Tapi ya udah berhenti di situ, nggak bisa gampang nyebar lebih jauh ke selatan, ngelewatin iklim tropis Afrika Tengah. Atau jagung yang didomestikasi di Meksiko, itu butuh ribuan tahun loh buat bisa adaptasi dan nyebar ke Amerika Utara bagian timur, atau ke Andes di selatan. Lama banget ya prosesnya?
Lama. Terus ekspansi suku-suku petani Bantu di Afrika, itu juga geraknya jadi lambat atau bahkan berhenti pas mereka masuk zona iklim yang beda. Atau ketemu wilayah yang banyak lalat tsetse. Lalat itu kan bawa penyakit tidur yang mematikan buat ternak mereka. Belum lagi ditambah penghalang fisik lainnya kan ya. Kayak gurun pasir yang luas banget, Sahara di Afrika, atau gurun di Meksiko Utara gitu. Betul. Atau hutan hujan tropis yang lebat banget kayak di Tanah Genting Panama yang misahin Amerika Utara sama Selatan, atau pegunungan tinggi kayak Andes. Jadi, semua itu bikin masyarakat di Amerika sama Afrika jadi lebih kepisah-pisah ya dibanding di Eurasia. Susah ketemu, susah tukeran ide. Persis. Interaksinya jadi lebih susah, pertukaran ide melambat. Kompetisi juga mungkin nggak seketat di Eurasia. Jadi, ya, geografinya bikin lebih susah buat berbagi kemajuan di Amerika dan Afrika. Oke, itu tadi soal penyebaran di dalam benua. Sekarang faktor ketiga apa? Masih soal penyebaran juga. Masih berkaitan, tapi skalanya lebih besar, antar benua. Faktor ketiga adalah kemudahan difusi atau penyebaran antar benua. Seberapa terisolasinya sih satu daratan besar dari daratan besar lainnya? Kalau dipikir-pikir, Eurasia sama Afrika itu kan sebenarnya nyambung ya daratannya. Walaupun ada Laut Tengah sama Gurun Sahara di tengah-tengah. Secara relatif iya. Meskipun ada hambatan, tetap ada jalur interaksi walau mungkin nggak selancar di dalam Eurasia. Buktinya apa? Yaitu tadi hewan ternak dari bulan sabit subur bagian Eurasia, akhirnya bisa sampai juga kan ke Afrika Sub-Sahara, meskipun butuh waktu lama. Ada aliran tanaman, teknologi, ide. Sementara itu, Amerika sama Australia, wah itu sih bener-bener kepisah lautan luas ya, dari Eurasia Afrika, jauh banget. Betul sekali. Kedua benua ini sangat-sangat terisolasi. Sebelum zaman penjelajahan Eropa, mulai dari Columbus itu, kontak antara Eurasia Afrika dengan Amerika atau Australia itu minim banget, hampir nol. Nggak ada interaksi sama sekali gitu ya. Bukti kuat satu-satunya impor dari Eurasia ke Australia sebelum Eropa datang itu cuma anjing dingo. Itu pun kemungkinan dibawa pelaut Austronesia ribuan tahun lalu, bukan interaksi darat yang masif. Nah, isolasi total ini artinya apa? Mereka harus mulai dari nol sendiri ya. Persis, masyarakat di Amerika dan Australia harus nemuin hampir semuanya sendiri. Mulai dari pertanian, bikin logam, tulisan, sampai organisasi politik yang kompleks. Mereka nggak bisa nyontek atau minjem dari perpustakaan inovasi raksasa yang udah berkembang pesat di Eurasia. Wah, berat banget ya perjuangannya. Kayak main game di mode sulit, harus cari cheat sendiri, nggak bisa lihat walkthrough orang lain. Bisa dibilang gitu. Ada kasus unik Madagaskar itu kan ya, yang katanya pulaunya dekat Afrika tapi orangnya malah dari Kalimantan. Oh iya benar, kok bisa gitu ya? Nah, Madagaskar ini anomali yang menarik banget. Pulau ini kan dekat banget sama Afrika, tapi penduduk aslinya justru ngomong bahasa Austronesia, serumpun sama bahasa orang Indonesia Filipina. Nenek moyang mereka itu berlayar ribuan mil nyebrang Samudra Hindia dari Kalimantan sekitar 1500 tahun lalu. Gila, jauh banget. Jauh banget. Ini nunjukin kalau perjalanan laut jarak jauh itu mungkin dilakukan, tapi justru kasus Madagaskar ini malah makin negesin betapa luar biasanya isolasi benua kayak Amerika dan Australia itu. Madagaskar itu pengecualian yang langka banget. Oke, jadi kita udah bahas soal modal awal atau domestikasi. Terus kemudahan nyebarin modal itu di dalam benua, sama antar benua. Terus faktor terakhir apa nih yang menurut Diamond penting? Faktor keempat ini mungkin kedengarannya paling simpel, tapi logis banget. Perbedaan dalam luas wilayah total atau total populasi benua. Gampangnya gini, semakin besar wilayahnya atau semakin banyak jumlah penduduknya yang saling nyambung ya, semakin gede juga potensi inovasinya. Oh, masuk akal sih. Kayak hukum probabilitas gitu ya. Makin banyak orang, makin gede kemungkinan ada yang pinter atau iseng nemuin hal baru. Makin banyak kelompok masyarakat yang beda-beda, makin banyak percobaan sosial dan teknologi yang jalan barengan. Benar banget. Logikanya gitu. Wilayah atau populasi yang lebih gede berarti lebih banyak calon penemu potensial. Juga berarti lebih banyak masyarakat yang beda-beda, yang masing-masing bisa nyoba cara hidup atau teknologi yang beda. Ini kayak ngebentuk laboratorium inovasi yang lebih besar. Selain itu, jumlah masyarakat yang lebih banyak juga seringkali berarti tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Kalau ada banyak kelompok yang saling interaksi, kadang ya perang juga. Ada tekanan lebih besar buat ngadopsi inovasi baru.
terutama teknologi militer atau cara produksi pangan yang lebih efisien. Oh iya ya, kalau tetangga punya senjata baru yang lebih canggih, kita mau nggak mau harus ikut pakai. Atau cari yang lebih bagus lagi. Kalau nggak ya kalah atau ditaklukkan. Nah, itu dia. Jadi Eurasia lagi-lagi unggul di sini ya, karena emang daratannya paling luas, penduduknya paling banyak secara sejarah, dan jumlah masyarakat yang saling interaksi dan berkompetisi juga paling banyak. Jadi keuntungan bawaan gitu ya. Iya, keuntungan inherent. Dan perlu diingat juga, teknologi itu seringkali sifatnya katalitik. Maksudnya, penemuan yang satu bisa memicu atau mempercepat penemuan lainnya. Jadi, keunggulan awal Eurasia dalam hal domestikasi dan kemudahan penyebaran itu makin lama makin besar efeknya. Karena ada siklus umpan balik positif ini. Mereka punya start yang lebih oke, dan mesin inovasinya jalan lebih kencem karena skala dan kompetisinya. Oke. Ini kayaknya udah cukup jelas ya, kenapa Eurasia secara keseluruhan bisa lebih maju dalam hal guns, germs, and steel itu dibanding benua lain. Tapi ada pertanyaan lanjutan nih yang bikin penasaran juga. Diamond juga bahaskan di bagian akhir, kenapa ujung-ujungnya malah Eropa yang dominan di era modern? Nah, ini pertanyaan penting. Padahal kan pusat peradaban awal yang hebat itu di bulan sabit subur atau di Tiongkok. Mereka kan jelas lebih maju dari Eropa untuk waktu yang lama banget. Kok bisa disalip gitu? Pertanyaan bagus banget. Dan Diamond memang coba jawab soal pergeseran kekuatan ini. Kalau untuk bulan sabit subur, tempat lahirnya pertanian, tulisan, itu masalah utamanya ternyata, degradasi lingkungan jangka panjang. Lingkungannya rusak gitu. Iya, wilayah itu kan secara alami iklimnya relatif kering ya. Ribuan tahun dipakai buat pertanian intensif, terus penggundulan hutan buat lahan sama kayu bakar, ditambah irigasi yang bikin tanahnya jadi asin, salinisasi. Pelan-pelan itu ngerusak basis produktivitas pertaniannya. Jadi, keunggulan awal mereka secara ekologis ternyata nggak awet dalam jangka waktu yang sangat panjang. Pusat inovasi dan kekuatan akhirnya geser ke tempat lain yang lingkungannya lebih mendukung waktu itu. Jadi keunggulan awal bisa jadi bumerang ya kalau lingkungannya nggak dijaga. Oke, terus Tiongkok gimana? Kita tahu kan, Tiongkok itu gudangnya penemuan hebat. Kertas, bubuk mesiu, kompas, percetakan. Besi tuang juga. Iya, teknologi mereka jauh di depan Eropa selama berabad-abad. Kenapa bukan mereka yang keliling dunia terus nemuin Eropa? Nah, untuk Tiongkok, Diamond nunjuk lagi ke faktor geografi, tapi hasilnya beda. Kalau Eropa tadi geografinya bikin pecah-pecah, Tiongkok sebaliknya. Secara geografis, Tiongkok itu relatif lebih gampang buat disatukan secara politik. Oh iya, kok bisa? Ada sungai-sungai besar kayak Yangtze sama Sungai Kuning yang nyatuin wilayah, terus batas-batas alamnya relatif nggak se-ekstrim di Eropa. Akibatnya, meskipun pernah pecah juga, kecenderungan sejarah Tiongkok itu ya bersatu di bawah satu kekaisaran yang kuat dan terpusat. Kedengarannya kan bagus ya, bersatu gitu. Kok malah jadi kelemahan katanya? Bisa jadi kekuatan, tapi bisa juga jadi kelemahan fatal, terutama buat inovasi jangka panjang. Kenapa? Karena kalau seluruh wilayah yang begitu luas dikontrol sama satu pemerintah pusat, satu aja keputusan yang salah atau kebijakan yang terlalu konservatif dari penguasa, itu bisa langsung menghentikan atau mematikan inovasi di seluruh negeri. Wah, iya juga ya. Contoh paling klasik ya, kasus Laksamana Cheng Ho itu. Awal abad ke-15, Kaisar Tiongkok mutusin buat stop semua ekspedisi laut besar-besaran itu. Armada raksasa yang udah sampai Afrika, itu tiba-tiba dibongkar. Dilarang layar jauh lagi. Cukup satu keputusan politik di pusat, ya udah. Potensi Tiongkok jadi kekuatan maritim global langsung hilang. Nggak ada second opinion atau plan B gitu ya kalau semua di bawah satu komando. Nah, kalau Eropa tadi gimana? Katanya pecah-pecah. Betul, Eropa itu secara geografis kayak dirancang buat pecah belah. Garis pantainya panjang banget berliku-liku, banyak semenanjung. Italia, Yunani, Iberia, Skandinavia. Banyak teluk, laut pedalaman, ada gunung tinggi kayak Alpen, Pyrenees yang misahin wilayah. Sungainya banyak, tapi nggak ada satu atau dua sungai raksasa yang bisa nyatuin sebagian besar benua kayak di Tiongkok. Jadi geografinya bikin susah disatukan ya? Ya, fragmentasi geografis ini dorong fragmentasi politik yang kronis ya. Susah banget ada satu kekuatan yang bisa naklukin dan nyatuin seluruh Eropa secara permanen. Dan justru karena pecah belah itu malah jadi maju.
Agak ironis ya kedengarannya. Menurut Diamond, justru fragmentasi dan kompetisi terus-menerus inilah yang jadi mesin pendorong kebangkitan Eropa. Karena banyak negara, kerajaan, atau apapun lah bentuknya, yang saling saingan, sering perang juga, jadi selalu ada tekanan buat inovasi, terutama di bidang militer dan teknologi. Selain itu, Yang lebih penting lagi, kalau ada ide baru atau penemu yang ditolak di satu negara kayak Columbus, itu kan proposalnya awalnya ditolak Raja Portugal. Dia bisa nyebrang ke negara tetangga coba peruntungan di sana. Akhirnya kan Spanyol yang modalin pelayarannya. oh jadi selalu ada alternatif ya? Iya, kompetisi antar negara ini memastikan nggak ada satu penguasa pun yang bisa stop laju inovasi di seluruh benua. Kayak yang bisa terjadi di Tiongkok. Selalu ada tempat lain buat nyoga ide baru. Kompetisi inilah yang nyulut perlombaan teknologi, ekonomi, dan akhirnya, ya, ekspansi global Eropa itu. Menarik banget ya. Cara pandang geografis ini bisa ngejelasin pola-pola besar sejarah gitu. Tapi Diamond juga ngakuin kan, kalau ada faktor-faktor lain di luar geografi sama lingkungan ini. Kayak kebetulan mungkin. Atau peran tokoh penting, budaya gitu. Iya, dia ngakuin kok ada faktor-faktor yang kayak kartu liar gitu dalam sejarah. Bisa jadi keunikan budaya tertentu atau keputusan-keputusan aneh yang dampaknya gede. Contohnya kayak kenapa kita pakai keyboard QWERTY yang katanya nggak efisien itu. Atau peran individu yang karismatik atau malah destruktif kayak Alexander Agung atau Hitler. Faktor-faktor ini jelas ada pengaruhnya ke jalannya sejarah. Tapi intinya tetap geografis gitu. Intinya, argumen utama Diamond itu gini, pola sejarah yang paling luas dan paling jangka panjang, yaitu perbedaan nasib yang gede banget antar benua selama ribuan tahun, itu nggak bisa dijelasin cuma pakai faktor acak, budaya, atau individu aja. Menurut dia, penjelasan yang paling fundamental, yang paling mendasari perbedaan besar itu, ya tetap faktor lingkungan dan geografis yang tadi kita bahas. Ketersediaan sumber domestikasi, kemudahan penyebaran di dalam dan antar benua, sama luas wilayah dan populasi. Itu fondasinya. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari argumen Diamond, sejarah peradaban manusia di berbagai tempat itu ternyata sangat dipengaruhi oleh kartu lingkungan dan geografis yang dibagikan ke masing-masing benua sejak awal ya. Bisa dibilang gitu. Dan kita juga lihat contohnya, kayak bulan sabit subur, kondisi lingkungan itu nggak selamanya sama, bisa berubah, keunggulan bisa hilang. Nah, kalau gitu, apa artinya ini buat kita ngelihat kondisi dunia sekarang? Nah, itu dia. Pertanyaan reflektif yang bagus banget buat Anda, para pendengar. Bawa pulang. Kalau kita terima nih warisan sejarah lingkungan yang pengaruhnya kuat banget ini, seberapa permanen sih sebenarnya jurang kesenjangan global yang kita lihat sekarang? Apa wilayah yang secara sejarah kurang beruntung geografinya bakal selamanya ketinggalan? Atau mungkin nggak sih kondisinya berubah? Pertanyaan bagus tuh. Dan yang mungkin lebih penting lagi, gimana faktor-faktor lingkungan yang sama atau bahkan faktor lingkungan baru yang sekarang jadi isu global banget kayak perubahan iklim, gimana itu semua bisa jadi akan membentuk ulang peta kekuatan dan nasib masyarakat di masa depan. Ini pertanyaan yang ngajak kita mikir lebih jauh dari kesimpulan buku itu sendiri, tapi akarnya dari logika yang sama. Wah, kupas tuntas kita hari ini benar-benar bawa kita ke jantung argumen penutup Guns, Germs, and Steel ya. Ternyata perbedaan kekayaan dan kekuasaan yang mencolok di dunia modern ini akarnya dalam banget di perbedaan kondisi lingkungan dan geografis antar benua. Mulai dari modal tumbuhan dan hewan liar yang bisa dijinakan, Terus seberapa gampang inovasi bisa nyebar di dalam dan antar benua, sampai ke ukuran dan jumlah populasi di masing-masing daratan besar itu. dan faktor-faktor ini nggak kerja sendiri-sendiri ya. Saling terkait, efeknya numpuk selama ribuan tahun. Betul. Ngasih keuntungan awal buat sebagian wilayah, terutama Eurasia, yang terus makin gede seiring waktu, karena kompetisi, karena siklus umpan balik teknologi. Ini bantu kita paham lah, kenapa jalan sejarah di berbagai belahan bumi bisa beda banget, dan kenapa peta dunia saat ini ya kayak gini. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan pemikiran penting ini bareng kami. Semoga ada aha momen yang bisa Anda bawa ya. Sampai jumpa di sesi kupas tuntas berikutnya.